Oke, boleh ini diizinkan untuk memulai? Mangga, Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman semua. Yang pertama, puja dan puji bagi Allah, salam bagi Rasul yang saya cintai dan banggakan, dan tentu saya sangat hormati teman-teman paket kesetaraan kelas 10 paket C PKBM Al-Fatah. Bagaimana teman-teman kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Oke. Nah, pada kesempatan malam ini, izinkan terlebih dahulu mungkin saya sekarang sebagai tutor baru ya dari mahasiswa pendidikan masyarakat Universitas Siliwangi yang mana pada saat ini sedang ada kegiatan magang. Nah, senang rasanya sekarang bisa bergabung bersama warga belajar PKBM Al-Fatah untuk kita belajar bersama-sama ya. Di sini mungkin saya akan share beberapa teori, konsep, dan teman-teman juga bisa membagikan pengalaman dan pengetahuannya juga. Nah, mungkin langsung saja ya. Malam hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran sosiologi. Nah, sebelumnya apakah ada yang sudah tahu eh, sosiologi itu apa? Ada yang mau menyampaikan terlebih dahulu sosiologi. Sosiologi. Sosial. Ilmu yang membahas tentang fenomena sosial, Pak. Betul. Betul, betul, betul. Ilmu yang membahas mengenai fenomena sosial. Ada lagi yang menyampaikan? Ya, ilmu yang membahas mengenai fenomena sosial seperti hubungan antar manusia atau hubungan yang ada di masyarakat atau kita sering kenal juga interaksi sosial. Nah, modul 3 dengan judul menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Unit 1 judulnya Aku di Antara Kalian. Perkenalkan, kalau tadi lupa ya perkenalan. Astagfirullah. Nama saya Ahmad Gilman Matin, teman-teman bisa panggil saya Gilman. Oke, lanjut. Nah, di sini bagaimana di setiap kegiatan pembelajaran selalu ada tujuan, maka malam ini pun kita punya tujuan. Yang mana tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat memahami hubungan individu dan hubungan antar kelompok di dalam masyarakat. Selanjutnya di sini ada materi. Nah, materi pembelajarannya terdiri dari dua saja, yaitu konsep kehidupan individu dan konsep kehidupan kelompok. Nah, tanpa kita sadari teman-teman bahwa kita dalam menjalani kehidupan ini, dalam memperlakukan kehidupan ini tidak pernah lepas dari kedua konsep ini, konsep individu dan konsep kelompok. Nah, pasti teman-teman juga sering mendengar ya, individu dan kelompok. Di sini ada yang mau menyampaikan terlebih dahulu, apa sih itu individu? Individu, individu. Ada yang mau menyampaikan? Bisa langsung saja on mic. Individu, individu ataupun kelompok. Oke.
Oke, mungkin kita lanjut saja ya, kalau misalkan memang masih belum ada yang ingin menyampaikan. Nah, selanjutnya, oke, di sini ada konsep individu. Nah, di sini dalam sosiologi, individu adalah satuan terkecil dalam masyarakat yang memiliki identitas, kepribadian, serta kemampuan berpikir dan bertindak secara mandiri. Nah, individu merupakan entitas yang unik karena memiliki karakteristik biologis, psikologis, dan sosial yang membedakan dengan individu lainnya. Nah, jadi individu itu merupakan satuan terkecil dalam masyarakat. Kalau kita bisa eh, dekatkan pengertiannya, individu itu adalah manusia sebagai pribadi, manusia sebagai perorangan. Sampai di sini bisa memahami ya, konsep utamanya yaitu individu itu adalah manusia sebagai pribadi atau sebagai perorangan. Nah, sebagai individu atau perorangan, manusia itu memiliki identitas, keunikan, ciri khas yang berbeda-beda. Nah, aduh, Agustiar, kecoret itu. Agustiar. Nah, sip. Nah, teman-teman, individu memiliki cara berpikir, cara merasa, dan bertindak yang berbeda-beda. Nah, contohnya seperti apa? Kita sebagai individu, perorangan, diri sendiri itu memiliki keunikan dan perbedaan dengan yang lainnya. Contohnya kita misalkan, kalau saya ini misalkan suka bermain bola. Saya suka bermain bola dengan teman-teman saya. Nah, meskipun kita sama menyukai sepak bola, tapi klub kesukaan kita itu berbeda. Misalkan saya mas suka Real Madrid, teman saya itu sukanya Barcelona. Atau misalkan dalam permainan sepak bolanya, saat bermain sepak bolanya, saya cenderung lebih suka menjadi kiper dan teman saya lebih suka menjadi striker. Nah, kemudian misalkan di sini kalau misalkan ada ibu-ibu, kaum ibu ya, kalau misalkan punya anak kembar, meskipun lahir kembar identik, pasti ada aja yang membedakannya meskipun secara karakteristik wajah gitu ya, bentuk tubuh itu kayak hampir serupa gitu, kayak saya nggak bedakan, tapi pasti ada aja yang membedakannya ya. Cara berperilakunya, misalkan saya yang satunya pendiam, yang satunya rada aktif misalkan, pasti ada saja yang membedakan. Nah, jadi paham ya untuk pengertian atau konsep individu. Saya yakin, percaya bahwa teman-teman bisa memahami hal ini karena memang ini menjadi konsep yang kita jalani sehari-hari. Selanjutnya di sini ada, nah, keunikan individu. Keunikan individu itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama ada faktor keturunan atau genetika, yang mana misalkan eh, orang tua atau keluarga di Eropa misalkan ya, eh, perempuan yang berasal dari Eropa dan laki-laki yang berasal dari Eropa menikah, akan kemungkinan kemungkinan besarnya akan memiliki seorang anak yang memiliki karakteristik fisik berwarna kulit putih, mancung, tinggi. Nah, itu karena dipengaruhi oleh faktor genetika atau keturunan. Berbeda dengan misalkan orang tua yang berasal dari Afrika misalkan. Maka keturunannya kemungkinan besar akan memiliki karakteristik berwarna kulitnya hitam, rambutnya keriting, misalkan seperti itu. Nah, itu kan yang membuat keberadaan setiap individu gitu ya, itu berbeda-beda. Itu faktor keturunan. Selanjutnya, faktor lingkungan. Nah,
Seperti apa contohnya faktor lingkungan ini? Contohnya misalkan eh, orang yang bertempat tinggal di wilayah hutan misalkan ya, di wilayah hutan dan di wilayah perkotaan itu secara komunikasinya akan berbeda. Atau wilayah pantai, wilayah hutan, wilayah perkotaan akan berbeda ya secara komunikasinya. Orang-orang yang tinggal di pesisir pantai atau hutan cenderung mereka itu akan berbicaranya lebih keras. Karena apa? Karena dipengaruhi faktor lingkungannya, nu gede angin misalkan. Karena gede angin, karena kehalangan pepohonan, seperti itu. Jadi mereka cara komunikasinya harus agak keras volumenya, berbeda dengan orang yang di wilayah perkotaan yang padat ramai kerumunan. Seperti itu. Itu sehingga berbeda ya cara komunikasi misalkan orang di kota Jakarta misalkan dengan di wilayah hutan-hutan di Kalimantan, misalkan masyarakat-masyarakat adat seperti itu. Kemudian serta pengalaman hidup yang diperoleh melalui interaksi sosial. Nah, setiap manusia tentunya kita punya pengalaman yang berbeda-beda ya. Eh, Hal tersebutlah ya, yang membuat kita sampai pada titik ini. Ya, pernah pernah mengalami suatu kejadian yang membuat kita menjadi sesuatu yang diakibatkan dari kejadian tersebut. Nah, gitu teman-teman. Jadi ada tiga ya, dipengaruhi faktor keturunan, lingkungan, serta pengalaman hidup yang diperoleh melalui interaksi sosial. Kemudian, oke, kita bahas terlebih dahulu, kenapa sih individu itu penting? Nah, individu itu kan merupakan satuan terkecil ya, unit terkecil dalam masyarakat. Dengan kata lain bahwa individu itu merupakan komponen penyusun suatu kelompok masyarakat kayak gitu. Nah, individu itu penting kenapa? Karena dalam masyarakat setiap dari kita, setiap orang itu punya peran ya. Kita itu semua penting ya. Kalau nggak ada kita satu aja itu kestabilan dunia ya, kestabilan lingkungan itu rada terganggu. Sehingga kita itu penting. Karena apa? Contohnya misalkan ya di sini kalau misalkan ada seorang ibu rumah tangga itu kan berperan merawat keluarga, menyiapkan masakan ya, seperti itu. Kemudian di sini misalkan ada yang sebagai seorang pedagang. Ya. Seorang pedagang itu berperan menyediakan kebutuhan masyarakat. Coba bayangkan kalau misalkan nggak ada dari kita seorang pun yang jadi pedagang, yang jualan di pasar, gimana kita mau memenuhi kebutuhan, gitu kan? Itu jadi kita itu sangat penting dan mempunyai perannya masing-masing. Nah, jadi paham ya bahwa kita itu sebagai individu ternyata mempunyai peranan penting di dalam kehidupan masyarakat ini. Siapapun kita, berasal dari manapun latar belakang kita, kita itu adalah manusia penting dan punya peran dan kontribusi untuk masyarakat. Selanjutnya di sini ada konsep individu memiliki beberapa ciri khas ya, antara lain yaitu memiliki identitas yang unik membedakannya dengan individu yang lain. Oh, ada yang mendengarkan dunia sambil kerja. Ah, sangat luar biasa. Oke, memiliki identitas unik yang membedakannya dengan individu lain. Nah, ini tadi juga sudah dari awal kita sudah bahas juga bahwa kita dilahirkan ke bumi ini ya, itu memiliki ciri khasnya masing-masing ya, memiliki perbedaan yang tentu perbedaan ini kita juga punya perannya masing-masing. Kita itu saling melengkapi. Nah, kemudian memiliki perasaan, pemikiran, dan kebutuhan yang berbeda. Nah, terkadang dalam satu atap rumah pun gitu ya, contohnya dalam satu keluarga, kita itu punya sesuatu yang berbeda dari segi perasaan, pemikiran, dan kebutuhan yang berbeda. Di rumah saja kita sudah bisa menemukan perbedaan. Tapi ternyata perbedaan tersebut dalam keluarga bukan untuk saling menjatuhkan, ya, tetapi untuk saling melengkapi antar anggota keluarga.
Seperti itu. Selanjutnya memiliki potensi untuk berkembang melalui proses sosialisasi. Nah, teman-teman, jadi kita itu sebagai makhluk individu, sebagai perorangan, sebagai pribadi itu, kita itu ternyata banyak belajar dari proses hubungan kita bersama orang lain. Ya. Contohnya apa? Contohnya di sekolah. Ya. Selain kita belajar dari materi-materi yang disediakan di buku, disediakan oleh guru, kita juga banyak belajar. Belajar dengan pertemanan kita, kita belajar bagaimana bisa beradaptasi, kita belajar bagaimana bisa saling menghargai, kita bisa belajar saling menghormati. Gitu. Itu di sekolah juga dalam segi pertemanan kita juga itu belajar. Kita itu berkembang. Nah, seperti itu. Lalu kemudian di sini ada berperan dalam kelompok sosial dan membentuk interaksi sosial. Nah, di sini ada yang jadi ketua RT, ketua RW atau jadi kepala desa. Coba dong aktifkan fitur nya barangkali di sini ada Bapak RT, Ibu RT, atau misalkan memimpin kelompok-kelompok kecil. Ada? Atau Nggak jadi ada. ketua? Ada? Ibu Ibu Imelda atau Teh Imelda atau Kak Imelda? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Dikirain ada. Ya. Nah, berperan kalau ada sih, sini saya pengen ngobrol gitu. Berperan dalam kelompok sosial dan membentuk interaksi sosial. Nah, contohnya ya, teman-teman. Kemarin saya di kelas tatap muka itu ternyata di barisan depan itu kan diisinya sama ibu-ibu semua. Ternyata mereka semua keempat-empatnya adalah sebagai ketua RT di lingkungannya masing-masing. Nah, kemarin itu di kelas tatap muka warga belajar yang kemarin itu sudah menunjukkan bahwa sebagai seorang ibu, sebagai pribadi seorang ibu, ternyata memiliki peran yang sangat penting, luar biasa, menjadi ketua RT ya, di lingkungannya masing-masing. Nah, mungkin di sini juga saya belum tahu semua. Mungkin di sini teman-teman ada yang memimpin kelompok yang misalkan menjadi ketua kelompok mancing, ketua kelompok arisan, dan ketua kelompok majelis misalkan, atau bahkan ada yang jadi ketua kelompok motor misalkan. Nah, itu kan menunjukkan peran teman-teman dalam kelompok sosial. Seperti itu. Oke, paham ya? Ini ada ciri khas, ada 4 poin. Bisa dipahami atau bisa teman-teman catat. Oke. Selanjutnya, nah, selanjutnya kita ada konsep kelompok ya. Setelah tadi individu, maka terbitlah kelompok. Tadi juga sudah dipahami bersama bahwa kelompok itu terbentuk dari individu atau kumpulan individu-individu yang saling berhubungan. Nah, di sini kita kasih contoh terlebih dahulu ya. Misalkan di sini ada yang masih jomblo di sini, yang masih single. Banyak, Pak. Oh, banyak. Ya, sama saya juga. Nah, contohnya misalkan tadi siapa yang bilang banyak? Siapa yang bilang banyak tadi? Sanes Abi. Oke. Contohnya saya lah contohnya. Bisa kasinggung ini ada contoh keluarga belajar. Contohnya saya ini sekarang itu jomblo ya, teman-teman. Saya itu jomblo. Kemudian pada suatu hari nanti saya itu akan menikah dengan perempuan pastinya. Nah, di sana itu ada perubahan. Saya tadinya sebagai seorang jomblo atau individu pribadi, setelah menikah saya itu punya keluarga. Nah, keluarga itu disebut sebagai kelompok sosial, teman-teman.
gitu. Jadi tadinya jomblo, menikah, terus punya keluarga, punya istri, punya anak. Nah, itu kelompok sosial. Kelompok sosial yang disebut keluarga. Itu hanya salah satu contoh saja, begitu. Nah, kita pun di sini berkumpul dalam forum ini sebenarnya sudah menjadi kelompok sosial, yaitu kelompok warga belajar atau kelompok masyarakat PKBM Al-Fatah. Seperti itu. Nah, di sini ada pengertian. Ya. Kelompok merupakan konsep yang sangat umum dipakai dalam sosiologi dan antropologi. Kelompok sosial adalah sekumpulan individu yang memiliki interaksi, norma, nilai, dan tujuan dalam suatu kehidupan sosial. Nah, kelompok sosial terbentuk karena adanya kesamaan kepentingan, latar belakang atau tujuan yang ingin dicapai bersama. Nah, ya, jadi kelompok adalah kumpulan orang yang saling berinteraksi dan memiliki tujuan bersama. Nah, dalam kehidupan, hampir semua aktivitas dilakukan dalam kelompok, ya, seperti keluarga, pertemanan, belajar, komunitas ataupun organisasi sosial. Nah, selanjutnya, di sini ada pengertian beberapa ahli, ya, yang mendeskripsikan pengertian kelompok. Yang pertama ada Paul B. Horton dan Chester L. Boone, itu nyebutnya. Nah, kelompok adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran dan anggotanya dan saling berinteraksi. Nah, terus sahur Hendro Puspo, kumpulan manusia yang bersifat nyata, ya, teratur dan tetap dalam melaksanakan peran secara berkaitan guna mencapai tujuan bersama. Nah, gitu. Selanjutnya, menurut Surjono Sukanto, himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Nah, ini pengertian beberapa ahli, ya, tapi pada intinya bahwa kelompok itu kumpulan individu yang saling berinteraksi. Jadi ada suatu hubungan, ada aksi dan reaksi, ya, di situ. Kata kuncinya adalah adanya hubungan antar individu atau interaksi. Nah, kemudian di sini ada faktor pembentuk kelompok sosial. Nah, jadi kelompok sosial itu terbentuk dari berbagai faktor, teman-teman. Pertama ada kesamaan kepentingan. Jeduk. Hanu jeduk. Nah, oke, di sini bentar ya, kita mau dulu ini. Bentar. Oke, kita lanjutkan. Tadi sudah sedikit bicara. Suara saya masih terdengar jelas? Jelas. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Lanjutkan, ya. Faktor pembentuk kelompok sosial. Nah, pertama ada kesamaan kepentingan. Jadi ini tuh orang-orang yang punya minat dan tujuan yang sama. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan di sini dari 24 atau 25 orang di sini tuh punya minat terhadap lingkungan atau senang jalan-jalan ke gunung, senang jalan-jalan ke wilayah perbukitan, senang jalan-jalan ke wilayah pantai, gitu. Berarti kan punya minat yang sama terhadap keindahan alam, gitu. Nah, karena kita punya minat yang sama dan tujuan kita itu buat jalan-jalan, ya, atau kita pengen melestarikan lingkungan,
maka kita akan membentuk suatu kelompok apa? Coba. Kelompok pecinta lingkungan misalkan kayak gitu. Karena kita punya minat yang sama terhadap lingkungan atau alam. Nah, jadi seperti itu contoh-contohnya. Kemudian di sini ada kesamaan wilayah atau tempat tinggal. Nah, jadi misalkan ya dari 24 warga belajar ini teh menempati atau berkedudukan bertempat tinggal di desa yang sama misalkan, di RT yang sama, maka kita itu tergabung dalam suatu kelompok misalkan masyarakat Kecamatan Manunjaya atau masyarakat desa apa itu ya, desa PKBM itu desa apa? Desa Kalimanggis. Kalimanggis pasti panjang. Desa Kalimanggis dan terkumpul dalam suatu kumpulan RT misalkan RT 2. Nah, itu karena adanya kesamaan wilayah atau tempat tinggal. Selanjutnya ada kesamaan budaya dan nilai. Nah, ini contohnya seperti kelompok etnis, suku, atau agama. Nah, contohnya misalkan di sini ada kita berkedudukan bertempat tinggal di lahir di Jawa Barat, berarti kita kelompok etnis atau suku Sunda. Nah, seperti itu mungkin. Selanjutnya ada ikatan keturunan atau darah. Nah, kalau misalkan ini mah sudah jelas berarti kelompok sosialnya itu adalah ikatan atau keturunan darah yaitu keluarga seperti itu. Atau misalkan kalau misalkan eh, di Sumatera itu apa Batak ya, mereka punya ikatan keturunan yang disebut marga. Itu contohnya. Kemudian memiliki tujuan bersama. Nah, contohnya misalkan di sini ada yang tergabung dalam misalkan ormas atau organisasi politik, pasti mempunyai tujuan tertentu sehingga mereka membentuk suatu kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Nah, itu barangkali teman-teman untuk faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya kelompok sosial. Ya, bisa dipahami teman-teman. Oke, selanjutnya nah, di sini ada jenis-jenis kelompok sosial. Nah, jenis-jenis kelompok sosial itu yang pertama dibagi berdasarkan kedekatan hubungan, yang mana dibagi juga menjadi dua, yaitu ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Kalau kelompok primer, kelompok dengan hubungan yang erat atau bersifat pribadi. Contohnya keluarga, misalkan sahabat, misalkan pacar, misalkan. Nah, ya, jadi kelompok primer itu yang erat dan bersifat pribadi. Selanjutnya ada kelompok sekunder. Nah, kelompok yang bersifat formal dan kurang personal ya, seperti hubungan kerja misalkan, hubungan organisasi, gitu. Misalkan teman-teman tergabung dalam kelompok buruh pabrik sepatu Puma di Majalengka. Nah, itu kelompok sekunder tuh. Jadi hanya sebatas hubungan kerja dan kurang personal. Kemudian selanjutnya ada berdasarkan cara terbentuknya. Yang pertama ada kelompok formal dan ada kelompok informal. Kelompok formal itu terbentuk secara resmi dengan aturan yang jelas, misalnya organisasi pemerintah atau sekolah. Nah, jadi kelompok formal itu harus melalui beberapa rangkaian tahapan yang resmi. Contohnya misalkan ya, harus ada surat keputusan kepengurusan organisasi A misalkan. Kemudian siapa yang menjadi ketuanya gitu. Kemudian SK kepengurusan tersebut diajukan ditandatangani misalkan oleh
dinas, oleh KNPI, atau misalkan oleh kementerian. Nah, jadi akan terdata di pemerintahan. Atau misalkan sekolah ya, pendirian PKBM misalkan ya, pendirian PKBM harus mengajukan dulu ke dinas ya, terus kemudian harus ada gaya gedung dan bangunan, terus kemudian dan lain-lain. Itu kan harus dilengkapi secara resmi. Nah, paham ya untuk kelompok formal. Kemudian ada kelompok informal. Nah, ini mah terbentuk secara spontan tanpa aturan yang baku gitu. Misalnya ya kelompok pertemanan, geng pertemanan, circle pertemanan. Ini mah nggak usah misalkan saya pengen berteman, misalkan saya Gilman pengen berteman dengan siapa di sini peserta warga belajar ingin berteman dengan Kang Angga, Pak Angga atau Kak Angga misalkan. Saya teh harus mengajukan proposal pertemanan, misalkan ada tanda tangan, materai, enggak juga kan. Jadi ya udah, we berteman dengan komunikasi yang baik seperti itu. Nah, selanjutnya ada berdasarkan kepentingan. Yang pertama ada kelompok in-group, nah, kelompok yang dianggap sebagai bagian dari diri seorang, ya. Misalnya kelompok suku atau komunitas hobi. Nah, terus kemudian di sini ada kelompok outgroup, kelompok yang berada di luar identifikasi seseorang dan dianggap berbeda atau bahkan bertentangan. Nah, contohnya kelompok in group itu seperti apa? Jadi kuncinya mah ini teh kelompok in group ini teh bahwa kita itu merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Contohnya misalkan saya merasa bahwa saya itu bagian dari kelompok supporter pecinta Persib misalkan atau Viking karena saya lahir di Majalengka di Jawa Barat dekat dengan Bandung. Jadi saya menyukai Persib Bandung dan saya merasa bahwa saya itu bagian dari kelompok Bobotoh. Nah, kalau kelompok outgroupnya, kelompok yang berada di luar identifikasi seseorang, itu bahwa ada kelompok atau orang yang berada yang tidak sama dengan kita. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya misalkan kelompok supporter pecinta klub Persija atau The Jackmania ya. Gitu. Kita tuh merasa bahwa mereka tuh bukan bagian dari kita. Seperti itu karena berbeda klub kesukaannya. Nah, seperti itu. Nah, kelompok outgroup ini cenderung apa ya? Terkadang menyertakan perasaan seperti curiga gitu ya, perasaan tidak suka seperti itu kalau kelompok outgroup. Selanjutnya ada berdasarkan ikatan dan kepentingan sosial. Ada kelompok keanggotaan atau membership group. Nah, kemudian ada kelompok aspirasi dan reference group. Nah, apa ini teh cenah? Jadi membership group mah ya, ketika ingin menjadi bagian dari suatu kelompok itu harus melalui prosedur yang resmi ya. Ya, misalkan masuk ke partai politik tertentu itu harus ada sekolahnya dulu ya, misalkan seperti itu. Baru setelah lulus misalkan sekolah partai politik di kaderisasi, baru bisa dinyatakan sebagai anggota grup. Terus kemudian juga misalkan eh, member grup olahraga gym misalkan itu harus daftar dulu misalkan pendaftaran uang 250.000 baru mendapatkan anggota kartu tanda keanggotaan seperti itu. Suaranya lu klub, aduh gimana tuh? Bentar. Halo teman-teman, cek apakah suaranya udah kembali normal, terdengar jelas? Jelas, Pak. Oh oke, okay. Enggak kok pas. Nah berarti ada yang lu klub, ada yang enggak. Berarti Kang Amirul Alam, Bapak Amirul Alam, atau Kak Amirul Alam mungkin sedang berada di luar jangkauan sinyal mungkin. Oke, kita lanjutkan saja ya. Di saya gambarnya nggak ada, Pak. Aduh, di teman-teman gambarnya ada nggak? Takutnya dari tadi nggak ada gambarnya.
Ada, Ada, Pak. Pak. Ada, Pak. Oh, ada. Nah, berarti Kang Rizky Saputra atau Pak Rizky Saputra atau Kak Rizky Saputra berada di luar jangkauan. Oke, kita lanjutkan saja ya. Tadi itu sampai mana? Aduh, lupa lagi. Kelompok, oh ya ini ya. Kelompok keanggotaan. Nah, tadi. Jadi kalau misalkan mau masuk satu kelompok tuh harus daftar dulu ya, harus secara resmi diakui terlebih dahulu lewat pendaftaran. Kemudian saja ada kelompok aspirasi atau reference group, kelompok yang dijadikan sebagai acuan dalam bersikap dan berperilaku meskipun seseorang bukan anggota resminya. Misalnya, seorang mahasiswa yang meniru gaya hidup pebisnis sukses ya. Nah, itu reference group, kelompok aspirasi. Kemudian selanjutnya, nah, berdasarkan sifat sosialnya. Yang pertama ada kelompok patembayan atau Gesellschaft. Ya, kumahanya nyebutnya. Ya, pokoknya kelompok patembayan ya. Ini ejaannya saya pun kurang bisa melafalkannya. Yaitu kelompok yang bersifat rasional, formal, dan lebih berorientasi pada tujuan. Nah, seperti perusahaan atau lembaga pemerintahan. Nah, patembayan itu contohnya eh, misalkan lembaga pemerintah atau partai politik, misalkan dinas pendidikan. Nah, itu salah satunya. Karena dinas pendidikan itu bersifat rasional, formal, dan berorientasi pada tujuan. Rasional itu seperti apa? Nah, tentunya dalam merancang kebijakan-kebijakan, aturan-aturan harus melalui proses di pikiran heula eta program teh gitu nya. Apa alasannya, kemudian berapa biayanya, terus juga kemudian dampak yang akan diterima oleh sasaran itu seperti apa. Nah, kemudian formal, formal itu ya tentunya bersifat resmi yang mana identik dengan persuratan, ya, identik dengan ketertiban, identik dengan kedisiplinan yang berlaku di dinas pendidikan. Kemudian berorientasi pada tujuan, yang mana dinas pendidikan itu punya tujuan bagaimana mengkondisikan, mengembangkan, mengatur segala bentuk operasional pendidikan di suatu daerah atau kabupaten. Kemudian ada kelompok paguyuban, nah atau Gemeinschaft, duka ya, kalau res duka itu. Intinya kelompok paguyuban ya, kelompok dengan hubungan yang erat, intim, dan bersifat kekeluargaan, seperti komunitas adat atau keluarga besar. Nah, di sini misalkan paguyuban namanya, paguyuban driver ojol misalkan. Itu. Terus kemudian, oh ya kalau saya juga tergabung dalam paguyuban himpunan mahasiswa Majalengka Tasikmalaya. Nah, itu salah satu contoh paguyuban yang saya ikuti. Jadi orang-orang Majalengka yang berkuliah di Tasik, mereka punya hubungan yang erat, intim dan kekeluargaan, jadi membentuk suatu kelompok yang dinamakan Himaka Tasikmalaya. Nah, itu salah satu contohnya. Dan banyak juga paguyuban-paguyuban. Mungkin teman-teman juga tergabung dalam paguyuban tertentu. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, oh oke, ternyata materinya sudah selesai teman-teman. Nah, jadi teman-teman, tadi kita sudah belajar mengenai konsep individu dan juga konsep kelompok dalam mata pelajaran sosiologi, ya, yang mana sosiologi ini tadi sudah ada yang menyampaikan bahwa yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang fenomena kehidupan, fenomena masyarakat, mempelajari hubungan antar manusia, seperti itu. Dan ternyata teman-teman bahwa konsep individu dan konsep kelompok ini merupakan
suatu hal yang kita jalani sehari-hari. Saya sebagai orang anak, mungkin di sini ada yang sebagai seorang ayah, ada yang sebagai seorang ibu, dan kita sebagai pribadi-pribadi ini saling berkaitan, saling berhubungan. Nah, sehingga membentuk suatu kelompok sosial. Dan kita juga sebagai individu itu memiliki perannya masing-masing. Jadi kita itu semuanya penting. Ya, seorang ayah, bagaimana seorang ayah menjadi tulang punggung keluarga, ya, menjadi pelindung, bagaimana seorang ibu ya bisa menyediakan makanan atau masakan di rumah, gitu ya, memberikan kasih sayang kepada keluarga, dan seorang anak itu ya berbakti kepada orang tua dengan belajar sekolah. Jadi kita punya perannya masing-masing seperti itu. Nah, konsep individu dan konsep kelompok ini ya setelah kita tadi pelajari bersama-sama ternyata saling berhubungan gitu. Yang mana bahwa seorang individu juga belajar dan berkembang itu melalui proses interaksi. Nah, contohnya seperti kita sekarang gitu. Teman-teman sebagai pribadi, individu, sekarang itu meluangkan waktunya ya. Tadi ada yang bekerja, ada yang juga sekarang mungkin ngurus keluarga, ada yang sambil main. Cara menyempatkan waktunya untuk mengembangkan kualitas diri sebagai pribadi dengan cara berinteraksi dengan kelompok belajar di PKBM Alfa. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di sini karena untuk materi ini mudah dipahami dan teman-teman juga menjalaninya dalam kehidupan sehari-hari. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan sesuatu tentang konsep individu atau kelompok, atau ada yang ingin ditanyakan, kita diskusi bersama-sama, atau saya yang bertanya. Silakan teman-teman. Barangkali ada yang menyampaikan, ada yang ingin bercerita. Mengenai konsep individu atau konsep kelompok. Silakan teman-teman sebelum kita akhiri pertemuan kita malam ini. Di sini yang paling jauh dari mana? Teman-teman? Ayo dong, ada yang mau? Ada yang dari Tangerang. Wah, luar biasa. Dari Tangerang, dari Pawalu. Tangerang, Persita Tangerang. Ada yang dari Tangerang, ada yang dari Kawalu, ada yang dari Majalengka, ada nggak? Dari Bandung, wah luar biasa. Ada yang dari Bandung, ada yang dari Jakarta, luar biasa. Silakan teman-teman. Coba on mic, ada yang menemani saya ngobrol, berdiskusi. Ada yang mau bertanya atau menyampaikan pendapat mengenai konsep individu dan konsep kelompok. Ayo teman-teman, atau saya saja yang bertanya ya. Mungkin di sini saya lebih ingin meminta pendapat, suatu pandangan gitu dari teman-teman. Mudah-mudahan nanti ada yang mau berpendapat gitu. Karena saya pun di sini sebagai seorang mahasiswa, teman-teman. Di sini saya juga sedang belajar, sedang menimba ilmu pengetahuan di Universitas Siliwangi. Ya, sama halnya seperti manusia gitu ya, terkadang selalu saja ada rasa malas gitu ya. Tapi kemudian saya sekarang diberikan kesempatan untuk berjumpa teman-teman warga belajar di PKBM dengan berbagai macam latar belakang, dengan berbagai macam karakteristik. Ada yang mungkin di sini lebih tua dari saya, lebih senior dari saya,
ada yang mungkin bahkan juga lebih junior dari saya gitu ya, pengalamannya sudah lebih banyak dari saya gitu. Nah, kita kan semua sekarang itu sedang belajar ya, belajar bersama gitu. Saya juga khususnya sebagai mahasiswa. Tapi ya namanya penyakit manusia sering aja ada rasa malas gitu ya. Kayak males buat belajar, males kuliah, males ngerjain tugas-tugas gitu. Nah, kira-kira gitu, apa sih alasan atau motivasi teman-teman untuk selalu terjaga gitu, semangatnya untuk belajar atau mencari ilmu? Contohnya pada kesempatan malam ini, tadi saya respect sekali ada yang sedang sambil bekerja tapi sambil ikut belajar di sini gitu. Apa sih yang mendorong teman-teman untuk tetap semangat? Coba dong berbagi ke saya gitu. Terlebih lagi saya tuh sekarang hampir mahasiswa akhir ya, mau bikin skripsi, butuh sekali nasihat dan motivasi dari teman-teman. Silahkan, please dong berbagi. Ada nih, meskipun dari kolom chat, ada tujuan untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Oke, ada yang Um, menyampaikan? Mungkin dari saya, Pak. Siap, silakan perkenalan. Ya. Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al Rumi. Saya dari Tasikmalaya. Dan alhamdulillah saya siswa baru di PKBM Al-Fatah Manajaya ini. Dan untuk pertanyaan dari Bapak Ahmad Gilman ya, mengenai cara menyikapi rasa malas mungkin ya, Pak. Ya, betul. Coba nih berbagi dengan saya Oke. dan teman-teman semua. Oke, dan di sini saya tidak bermaksud menggurui, Pak ya. Kita sharing aja di sini. Betul, kita sharing saja. Ya, Betul, kita ngobrol. sharing sekaligus kita presentasi lah gitu. Untuk semuanya teman-teman dan untuk Bapak Gilman juga, mengobati rasa malas itu memang selalu ada ya di setiap manusia dan itu tidak akan hilang. Itu bagaimana caranya? Malas itu kan adalah sebuah masalah ya. Nah, ketika kita dapat masalah itu, kita cari solusinya, kita cari jalan keluarnya. Orang yang pinter itu bisa kalah dengan orang yang tidak mau berhenti, mencoba dan mau berusaha. Gimana melawan rasa malas tersebut? Kalau orang pinter dia malas, itu tetap kalah sama orang yang notabene dia bodoh, tapi dia tetap terus ngulang. Gagal 1.000 kali, dia mencoba lagi untuk bangkit 1.000 kali juga. Dia gagal 2 kali, dia mencoba lagi 4 kali, 5 kali, dan bahkan sampai dia bisa mewujudkan impiannya, menggapai cita-citanya begitu. Jadi untuk kita semuanya, kita tidak akan terhindar dari rasa malas, ya kan? Tidak akan terhindar dari rasa gabut, jenuh dan lain-lain sebagainya. Itu dalam bidang biologis, psikologis, atau sosial, belajar, atau bisnis, bahkan pekerjaan. Dalam satu buku yang saya baca, maaf ya, The Castle Quadrant, itu menjelaskan tentang apa ya, seorang pelajar dan pekerja gitu, pembisnis. Bahkan dari urutan ini, 3 orang ini memiliki karakteristik yang berbeda. Ada yang satu orang yang benar-benar menekuni dunia pendidikan, dunia perguruan tinggi sampai dia benar-benar sudah pintar, tapi dia masih punya rasa malas. Itu hasilnya nol. Berbeda dengan orang yang notabene dia tidak bersekolah, dia tidak berpendidikan tinggi, tapi dia kaya dalam pemikirannya. Dia bisa melawan rasa malasnya. Dia bisa keluar dari zona nyamannya. Dia bisa memiliki tujuan yang tinggi ya, memiliki impian yang tinggi, maaf, memiliki suatu cita-cita yang pengen dia gapai gitu loh. Nah, untuk kita semuanya di sini kita masih dalam tahap belajar ya.
masih dalam tahap belajar, maka dari itu buat teman-teman semuanya tetap semangat meskipun yang lagi kerja, meskipun yang tidak kerja, ya kan waktunya lebih luang. Orang yang sukses punya waktu 24 jam dan orang yang gagal juga punya waktu 24 jam. Berbedanya, orang yang sukses dia benar-benar memanfaatkan waktunya 24 jam penuh, sedangkan orang gagal menyia-nyiakan waktunya 24 jam tanpa melakukan aktivitas apapun. Nol hasilnya. Saya di sini juga masih dalam tahap berproses ya Pak Gilman dan teman-teman semuanya. Masih dalam tahap berproses, entah itu dalam belajar, entah itu dalam menjalankan bisnisnya, maaf. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan nunggu kalian sukses dulu, baru kalian sampaikan apa pembuktiannya, kebenarannya gitu ya kan. Tetap kalian kalau punya pengetahuan atau solusi, kalian kasih tahu teman kalian, ya kan, teman-teman sekolah ataupun teman-teman kerjaan gitu kan, yang kalian dapat dari PKBM Al-Fatah ataupun di luar PKBM Al-Fatah begitu. Sebenarnya masih banyak yang harus dipelajari ya kan, nggak akan ada ujungnya. Bahkan ilmu itu nggak berat buat dibawa. Cek Sunda nama mual berat mamawa gitu Bang Intan. Jadi tetap semangat, tetap konsisten dan ayo kalian semuanya bisa. Orang yang gagap bisa berada di panggung yang segitu besarnya, masa kita nggak bisa gitu. Jadi mungkin itu aja Pak Gilman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa ya. Terima kasih. Jadi saya merasa terisi kembali gitu ya. Tadi banyak sekali pendapat atau ungkapan yang jelek banget lah ya untuk bahasa sekarang ini. Jelek banget, enak banget. Tadi katanya orang gagal dan orang sukses sama-sama punya waktu 24 jam. Tapi orang gagal itu menyia-nyiakan waktunya dan orang sukses itu memanfaatkan yang sebaik-baiknya waktu yang dia punya. Wah, itu sangat luar biasa sekali. Nah, ada lagi yang ingin menyampaikan, berbagi, share bagaimana nih menaklukkan rasa malas khususnya dalam kegiatan belajar. Ada lagi? Oke, mungkin dirasa cukup ya. Nah, ini loh kegiatan pembelajaran yang asik, yang mana ada suatu perbedaan antara pendidikan formal dan pendidikan non formal. Ya. Yang mana pendidikan formal ya seperti sekolah, sekolah-sekolah formal, SD, SMP, SMA itu kan mempunyai konsep bahwa guru pendidik itu adalah suatu kebenaran tunggal. Jadi sumber kebenaran anu bener teh nya guru nawe gitu. Jadi siswa pelajar nama itu bukan menjadi suatu basis keilmuan atau bukan jadi sumber suatu kebenaran. Karena semuanya berorientasi pada apa yang dikatakan guru. Gitu. Jadi pembelajarannya tuh nggak interaktif, hanya satu arah. Jadi kumacek guru, gitu. Kumacek pendidik nah. Nah, yang bikin asik di pendidikan non formal itu, seorang penyampai materi, guru atau tutor itu belum tentu menjadi suatu kebenaran utamanya. Bisa saja warga belajarnya itu lebih berpengalaman, warga belajarnya itu lebih memiliki kekayaan pengetahuan, kekayaan wawasan ya. Seperti tadi gitu ya. Kita sama-sama dengar teman kita menyampaikan bagaimana cara menaklukkan malas gitu. Dengan sangat cakap gitu ya, dengan sangat menginspirasi gitu. Dan jujur, itu bikin kita kembali ingat kepada tujuan-tujuan kita gitu ya. Kita apa ya, secara emosional kembali terketuk untuk memperlakukan hidup ini dengan lebih baik. Bagaimana kita harus kembali semangat dalam belajar. Meskipun memang rasa malas itu akan selalu hadir sampai kapanpun. Tapi tentunya kita tidak boleh kalah dengan hal tersebut. Nah, ini nih asiknya belajar di pendidikan non formal ini. Kita antara yang memberikan materi atau pengajar itu justru juga bisa belajar dari teman-teman. Karena tentunya pengalaman kita semua itu berbeda-beda.
Nah, jadi dan saya rasa ya suatu saat nanti yang akan bikin kualitas pendidikan di Indonesia ini meningkat, gitu ya, itu adalah pendidikan non formal atau pendidikan masyarakat. Gitu. Karena semuanya diikutsertakan, pikirannya ikut dipertimbangkan, dilibatkan, kontribusinya, partisipasinya diperhitungkan, gitu. Sehingga digurui. Dan di situ pembelajaran menjadi pelajaran yang memanusiakan, pembelajaran yang memanusiakan manusia. Karena semua keunikan, karakteristik, potensi semua orang yang ada di kelas atau warga belajar itu menjadi suatu bahan pertimbangan untuk bagaimana pendidikan itu dijalankan. Bahkan gitu ya, pendidikan non formal itu mengikuti jadwalnya dari keinginan atau eh, kegiatan dari warga belajarnya. Sehingga teman-teman warga belajar peserta didik itu bisa menjalani kehidupannya yang lain seperti berbisnis, bekerja, menjalankan hobi. Seperti itu. Nah, mungkin tuh teman-teman, terima kasih tadi ya sudah menyampaikan juga umumnya kepada teman-teman yang sudah hadir. Kita sudah belajar bersama-sama mengenai konsep individu dan juga konsep kelompok. Nah, mungkin kita cukupkan saja pertemuan kita pada malam hari ini. Dan ini jangan lupa teman-teman untuk mengisi daftar hadir ya, pembelajaran daring bisa ya, di situ. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman karena sudah mau belajar bersama ya. Di sini juga saya belajar banyak sekali dari teman-teman. Dan mohon maaf bila mana ada perkataan ya, atau perbuatan yang kurang berkenan di hati karena saya pun masih sama-sama belajar. Nah, selebihnya semoga ilmu yang kita Nanti kalau misalkan diperbolehkan ya oleh Pak Isep, saya nanti kirim beberapa ringkasan materinya supaya teman-teman juga bisa belajar mandiri untuk persiapan asesmen ya, nanti akan ada ujiannya. Ya mungkin sekian saja ya teman-teman, supaya tidak berlarut-larut malam juga. Mohon maaf ya sekali lagi dan akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sebelumnya kita foto bersama dulu ya teman-teman. Aduh lupa, lupa saya lupa. Kita foto bersama dulu. Kita foto bersama dulu. Nggak apa-apa lah. Yang belum bisa on cam nggak apa-apa. Yang bisa on cam tolong dong. Ada yang bisa on cam? Oh, bias lah. Nyalir lagi. On cam. Oke teman-teman. Terima kasih ya buat hari ini. Izin menutup forum. Mata pelajarannya sosiologi. Ringkasan materinya apa, Pak? Kalau nama tutornya tidak ada di pilihan, oke nanti kita ngobrol di grup aja ya. Nanti minta bantuan Pak Isep kalau misalkan nggak ada nama tutornya.
Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Manunjaya, Instagram PKB Malfata Official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malfata.